Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami beranggotakan 2 orang. Kelompok kami ada Laila Rahmaitun Husna dan Laila Safiatun Jana. Video kali ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Pembelajaran kali ini kita akan belajar pada KD 3.4, yaitu memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Baiklah, kita akan belajar pada organ peredaran darah. Organ peredaran darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu darah, kedua yaitu jantung, dan ketiga yaitu pembuluh darah. Pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang darah. Ada yang tahu darah itu apa? Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Pada darah ada komponen darah. Komponen darah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, keempat pink darah, dan yang kelima pembuluh darah. Pada komponen darah ini, berikut adalah gambar-gambar dari komponen darah. Pada gambar ini ada bentuk-bentuk dari masing-masing komponen darah. Di sana ada pembuluh darah, plasma darah, sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Kita akan belajar pada komponen darah yang pertama, yaitu plasma darah. Plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen yang selanjutnya yaitu sel darah putih. Sel darah putih berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Komponen berikutnya yaitu keping darah. Keping darah membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka, kemudian memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Selanjutnya kita akan belajar pada organ peredaran darah yang kedua, yaitu jantung. Jantung merupakan sebuah organ tubuh manusia yang memiliki rongga dan berotot yang berfungsi untuk memompa darah manusia ke seluruh tubuh. Jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan memompa 4 kali hingga 7 liter darah pada setiap menitnya. Pada jantung, berikut adalah gambar jantung. Berikut ini merupakan anatomi jantung, di mana dari setiap bagian-bagian jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut bilik kiri. Pada ruang yang
terletak pada bagian ini disebut bilik kanan. Pada ruang bagian ini disebut sebagai serambi kiri. Pada ruang bagian ini disebut sebagai serambi kanan. Kemudian pada bagian yang warna biru itu disebut sebagai arteri paru-paru. Bagian ini disebut sebagai vena paru-paru. Lalu ada bagian yang ini disebut sebagai aorta. Aorta sendiri merupakan arteri terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan oleh sekat. Sekat ini disebut sebagai katup jantung atau katup tricuspidalis. Sedangkan dengan katup ini disebut sebagai katup bicuspidalis. Materi selanjutnya itu fungsi organ-organ peredaran darah. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah. Pada gambar ini berwarna merah merupakan organ peredaran darah yang kaya akan oksigen, sedangkan organ peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida itu berwarna biru. Yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Pada bagian ini disebut sebagai bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Pada bagian ini disebut sebagai serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Pada bagian ini disebut sebagai serambi kiri. Serambi kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen dari paru-paru. Sedangkan bagian ini disebut sebagai vena paru-paru. Vena paru-paru berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Serta pada bagian ini disebut sebagai arteri paru-paru. Arteri paru-paru berfungsi untuk mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Materi yang ketiga selanjutnya itu pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah terbagi beberapa macam. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua yaitu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pada pembelajaran ini ada perbedaan arteri dan vena. Perbedaan dari arteri dan vena yang pertama itu pembuluh nadi atau arterinya. Terletak jauh dari permukaan kulit, dindingnya tebal, kuat dan elastis. Aliran darah dari jantung berdenyut seirama dengan denyut jantung. Katup hanya satu yaitu pangkal pembuluh nadi dekat dengan jantung. Umumnya mengalirkan darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh nadi paru-paru. Bila terputus, darah memancar dan berbuih. Darah itu berwarna merah muda. Selanjutnya pembuluh balik atau vena. Yang pertama terletak dekat permukaan kulit sehingga tampak dari luar. Dindingnya tipis dan tidak elastis. Aliran darah menuju ke jantung. Tidak berdenyut. Katup terdapat di sepanjang pembuluh balik. Umumnya mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida kecuali pembuluh balik paru-paru. Kemudian bila terputus darah menetes. Darah itu berwarna merah tua atau gelap.
Nah, materi selanjutnya yaitu tentang proses peredaran darah. Peredaran darah ini pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu peredaran darah kecil, itu peredaran darah ya dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut ini merupakan gambar dari peredaran darah kecil. Yang pertama adalah urutan dari peredaran darah kecil, yaitu bilik kanan. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau C2. Memompa darah menuju arteri paru-paru. Kemudian pada paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan menuju kembali ke jantung melewati vena paru-paru dan akan masuk ke serambi kiri. Selanjutnya itu peredaran darah besar. Berikut adalah gambar dari peredaran darah besar. Adapun urutan dari peredaran darah besar diantaranya bilik kiri. Bilik kiri ini mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju ke seluruh tubuh dengan melewati arteri. Lalu, setelah peredaran darah sampai di seluruh tubuh, atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas karbon dioksida. Pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen atau oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas ini terjadi pada pembuluh kapiler atau vena dari seluruh tubuh atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas atau vena cava superior dan vena cava inferior atau vena bawah. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian ini. Pada bagian ini kita akan mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah ada 4. Pertama, pola makan yang sehat dan teratur. Kedua, pola kegiatan fisik, istirahat dan olahraga yang harusnya seimbang. Dan ketiga, hindari stres serta hindari rokok dan alkohol. Selanjutnya, pada pelajaran ini kita akan mengetahui bagaimana gangguan pada darah dan peredaran darah manusia. Gangguannya ada 4. Yang pertama, anemia atau kekurangan darah. Kedua, leukemia atau kanker darah. Ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan keempat, pengerasan pembuluh nadi. Oke, cukup sekian dulu pembahasan dari materi kami. Semoga dapat dipahami. Kami akhiri ucapan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.